Halo sahabat fisika, kita berjumpa kembali dalam program belajar fisika untuk sahabat fisika, yaitu tentang medan magnet induksi. Pada pokok bahasan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana kuat medan magnet induksi dihasilkan oleh penghantar berarus listrik. Nah, sekarang bagaimana kalau suatu tempat itu mengalami beberapa medan magnet induksi yang dihasilkan oleh beberapa penghantar listrik. Mari kita ikuti tentang menentukan resultan medan magnet induksi. Resultan medan magnet induksi itu suatu metode untuk menentukan besar medan magnet induksi di suatu tempat, karena medan magnet induksi merupakan besaran vektor. Suatu titik mempunyai resultan medan magnet induksi jika berada di beberapa medan magnet induksi oleh penghantar berarus listrik. Untuk menentukan resultan, kita menggunakan metode secara vektor. Misalnya, kita punya penghantar I1 bertanda silang, berarti I-nya adalah masuk ke dalam bidang layar. Maka disebar ada titik P di sekitar penghantar itu, titik H, titik R, titik S ada di sini, titik T ada di sini. Maka bagaimanakah arah medan magnet induksi di titik-titik ini? Maka Anda tinggal gunakan aturan tangan kanan. Ibu jari Anda letakkan pada layar Anda, maka Anda akan bisa melihat bagaimana arah putaran medan magnet itu, yaitu searah putaran jarum jam yang dihasilkan. Maka di P, B1-nya ke atas, titik H, B1-nya ke bawah, karena memang arah putaran jarum jam. R pun juga sama, arahnya juga ke bawah. B akan miring seperti itu, karena memang arah tegak lurusnya jari-jarinya ini, maka dia tegak lurus. Demikian juga T, jari-jarinya adalah sekian, ini jari-jarinya, sehingga dia akan mendapatkan arah tegak lurusnya adalah ke sana. Ini adalah medan magnet induksi di sekitar penghantar I1. Jika darah ini kemudian diletakkan penghantar lain I2 yang arusnya ada titik atau keluar, jadi titik atau keluar ini kalau digambarkan seperti ibu jarinya itu nempel ke hidung Anda, nah begini, maka kita akan dapatkan arah putaran B-nya melawan putaran jarum jam. Bagaimanakah arah B untuk titik P, H, R, S, dan T? Untuk B2 ini arahnya ke bawah. Coba Anda gunakan aturan tangan kanan Anda akan dapatkan bahwa arahnya ada melawan putaran jarum jam, maka B2 arahnya ke bawah. Titik H, B2-nya juga ke bawah, arah putaran melawan jarum jam. Titik R ke atas, titik S, nah tegak lurus dengan jari-jari dari I2, tegak lurus kita dapatkan. Dan titik T arahnya ke kanan, karena ini tegak lurusnya adalah ke kanan. Sehingga sekarang kita dapatkan titik P, titik H, titik R, S, dan T semuanya memiliki dua medan magnet induksi. Maka kalau ingin menghitung resultan, kita gunakan ketentuan. Jika arahnya berlawanan, bagaimana? Ya, kita kurangkan. Jika arahnya sama, kita tambahkan. Jika arahnya tegak lurus, kita selesaikan menggunakan Pitagoras. Nah, bagaimana arah Pitagorasnya? Maka kalau kita gambarkan arah Pitagorasnya, kita gunakan aturan ini aja, aturan apa namanya itu, jajar genjang. Nah, kita buat panjang vektor yang sama. Nah, maka titik S itu mendapatkan nilai B-nya arahnya seperti ini. Nah, ini arah B-nya. Ya, ini arah B titik S seperti itu. Nah, dengan kalau kemudian arahnya sudutnya adalah sembarang, kita gunakan aturan menggunakan persamaan yang panjang, yang Pitagoras, yang menggunakan bukan Pitagoras, yang menggunakan persamaan B1 kuadrat ditambah dengan B2 kuadrat ditambah dengan 2A kalikan B kalikan dengan sudut apitnya ini berapa. Nah, alfanya berapa, sudut apit yang besar ini berapa alfanya.
Ya, gunakan persamaan itu. Nah, sekarang kita akan lihat untuk menyelesaikan dalam bentuk soal. Dua penghantar di titik O dan titik ini itu masing-masing 5 ampere dan 6 ampere. Yang merah 5 ampere, yang silang 6 ampere. Titik P pada posisi 2,0. Nah, titik P 2,0. Titik P 2,0, S-nya min 1,0. Jadi P-nya ada di 2,0, S-nya ada di sini di min 1. Bagian diketahui ini yang diketahui. Ya, B untuk P 2,0 dan S min 1,0. Kita gambarkan, karena penghantarnya penghantar lurus, kita gunakan rumus penghantar lurus. Titik P, nah inilah titik P itu. Bagaimana titik P ini kalau dilihat dari penghantar berwarna merah, maka tinggal kita substitusikan μ0i per 2πa. μ0-nya 4pi 10 min 7, I-nya adalah I yang warna merah adalah 5 ampere, kemudian dibagi dengan 2pi kalikan 2, karena jaraknya warna merah ke sini adalah 2 meter, sehingga dapatkan 5 kali 10 pangkat min 7. Arahnya ke bawah, ya, arahnya ke bawah, karena ini kita dapatkan, oh kok ke bawah ini, sebentar, ya maaf ada kesalahan gambar ya tadi, sehingga harusnya adalah karena ini adalah titik, maka mendapatkan arah B di titik P adalah arahnya ke atas. Jadi kalau kita gunakan, maka kita dapatkan arah putarannya melawan jarum jam, sehingga B di titik P yang warna merah arahnya ke atas. Sekarang kita hitung untuk B2 yang dari warna biru. Berarti kita gunakan I-nya 6 ampere, masuk 6 ampere, jaraknya 4 ke 2 adalah 2. Kita dapatkan nilainya 6 kali 10 min 7. Bagaimanakah arah B di titik P? Karena ini adalah silang, maka I-nya adalah masuk. Kalau I-nya arahnya masuk, berarti kita dapatkan arah putarannya searah jarum jam. Sehingga di titik P ini arah B oleh yang warna biru arahnya ke atas. Karena ini semuanya ada searah, maka B totalnya kita gunakan penjumlahan 5 kali 10 min 7 dengan 6 kali 10 min 7. Kita dapatkan hasilnya adalah 11. Sekarang kita akan tentukan titik S. Nah, yang S bagaimana yang S? S itu kalau dilihat dari warna merah jaraknya 1 meter. Nah, 1 meter jaraknya. Maka kita dapatkan nilainya 10 kali 10 min 7 Weber. Ya, 1 meter. Bagaimana arahnya? Arahnya kalau yang di kanan merah arahnya ke atas, berarti ini ada di kiri arahnya ke bawah. Ini adalah ke bawah. Sekarang bagaimana B2 untuk titik S? Jaraknya dari 4 sampai ke titik S adalah jaraknya adalah 5. Maka ini jaraknya adalah 5. Ya, 5. Dengan kuat arus 6 ampere, kita dapatkan hasilnya adalah 2,4. Arahnya adalah ke atas, berarti berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, kita selesaikan menggunakan selisih. Maka B1 dikurangi B2 nilainya 7,6. Kemanakah arah resultan itu? Mengikuti nilai yang besar, berarti mengikuti warna merah. Resultannya 7,6, arahnya ikut yang warna merah. Baik, sekarang berikutnya. Sekarang susunan penghantarnya menggunakan arah ke atas, arah vertikal. I1 8 ampere, jaraknya 12 meter. Ini 2 meter tambah 10 meter. Berapakah I2 nya supaya titik P itu medannya 0? Maka kita bisa menentukan apa syaratnya medan supaya 0. Medan supaya 0 adalah B1 dan B2 nilainya harus sama, tapi arahnya berlawanan. Sekarang kita gunakan, kemanakah arah B untuk warna biru di titik P? B1 arahnya adalah masuk. Ya, Anda gunakan seperti ini, maka Anda akan dapatkan bahwa ibu jari Anda akan masuk melalui titik P. Nah, ini masuk. Supaya ini arahnya masuk, berarti untuk yang warna kuning harusnya B-nya adalah keluar. Maka bagaimana mengatur jari Anda supaya mendapatkan hasil di titik P itu ibu jari Anda keluar ketika ada penghantar I warna kuning? Maka Anda gunakan B yang arahnya keluar itu hanya dapat dicapai kalau I-nya adalah arahnya ke atas. Ketika arah I-nya ke atas,
maka kita dapatkan B2 di titik P arahnya keluar. Sehingga sudah kita simpulkan I2 arahnya ke atas. Berapakah nilainya? Syaratnya adalah B1 sama dengan B2. B1 sama B2 kita gunakan persamaannya, mi0 nya bisa eliminasi, 2pi juga eliminasi, tinggal I1 per A1 sama dengan I2 per A2. I1 adalah 8 ampere, jaraknya 2 meter. I2 adalah ditanyakan, jaraknya adalah 10 meter. Sehingga 80 sama dengan 2I2. I2 nya adalah 40 ampere. Sehingga dapat dicapai ini 40 ampere, maka di titik P kuat medannya sama dengan 0. Baik, demikian para murid bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan resultan medan magnet induksi. Ada berbagai macam metode, berbagai macam peristiwa, tetapi konsep yang dipahami bahwa resultan itu kita selesaikan menggunakan metode vektor. Baik, sampai di sini semuanya dan sampai jumpa. Salam fisika untuk sahabat fisika.